Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amih. Wa syukru lahu ala jami'i ihsanih. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita tetap bersyukur, selalu bersyukur, dan kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah agar Allah meningkatkan kembali, menambah kembali semua nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kita kembali bertemu dalam program Tadabbur Kalam. Sudah memasuki surat An-Nisa ayat 122 dan 123. Ayat-ayat sebelumnya, yaitu sebelum 122 dan 123, yang diceritakan adalah mereka yang mengikuti bujuk rayu syaitan. Mereka yang terperdaya dengan syaitan. Mereka yang mengikuti apapun kata syaitan, mematuhi. Mereka yang gemar untuk melakukan perbuatan-perbuatan syaitan. Mulai ayat 122 pembahasannya tentang sebaliknya. Mereka yang senantiasa menjaga imannya, meningkatkan takwanya, menambah amal solehnya, terus melakukan berbagai jenis kebaikan-kebaikan. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Insyaallah kita termasuk ayat 122. Orang yang beriman, beramal soleh. Maka kata Allah, kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat jernih. Mereka pula kekal di dalamnya. Kekal dalam kenikmatan, kekal dalam kemuliaan selama-lamanya. Tanpa ada batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Itulah janji Allah yang pasti benar. Karena kalau ada yang lebih benar dari janji Allah, maka siapa yang lebih benar janjinya melebihi dari janji Allah. Manusia terkadang ingkar janji. Manusia pun terkadang sering ingkar janji. Sampai dikatakan ciri orang munafik adalah yang suka ingkar janji. Yang suka tidak memenuhi janji. Allah tegaskan tentang sifatnya yang maha memenuhi janji. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar dari firman Allah, dari kalam Allah.
ucapan manusia tidak dapat dipercaya sepenuhnya kecuali apa yang ia sampaikan berdasar kepada kalam Allah, berdasar kepada firman Allah atau kepada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya maka dikatakan sebagai berdusta atas nama Allah atau berdusta atas nama Rasulullah. Semua yang ada di Al-Quran adalah hak, yaitu benar. Semua janji-janji Allah yang ada di Al-Quran pasti benar. Termasuk janji Allah untuk kita semuanya. Yang menjaga iman, yang meningkatkan takwa, yang menambah amal soleh sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Supaya kita termasuk ayat 122. Allah tegaskan di ayat 123 bahwa untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan kenikmatan, tidak melalui angan-angan. Tidak hanya dengan andai mengandai. Tidak didapatkan dengan tangan kosong. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan usaha yang maksimal, dengan ikhtiar, dengan amal yang terus-menerus dilakukan. Laisa bi'amaniyukum. Tidak mungkin kalian dapat surga hanya dengan angan-angan atau dengan angan-angannya ahli kitab. Dugaan-dugaan mereka. Karena siapapun yang melakukan keburukan akan mendapatkan balasnya. Sebaliknya, kalau sudah mendapatkan balasan keburukan, maka tidak akan mendapatkan yang menolong, yang melindungi. Karena di hari akhirat kelak, yang kuasa menolong dan memberikan perlindungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita selalu berdoa berdasarkan ayat 123, memohon kepada Allah pertolongannya, memohon kepada Allah perlindungannya. Allahumma ansurna. Ya Allah, tolonglah kami semuanya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sungguh engkau ya Allah sebaik-baik yang memberikan pertolongan, sebaik-baik yang memberikan perlindungan. Setelah yang satu ini, kita akan lanjutkan tadabbur kalam, yaitu surat An-Nisa ayat 124 untuk menyempurnakan pembahasan tentang kalamullah yang ada di surat An-Nisa. Jangan kemana-mana dulu, ikuti terus program tadabbur kalam setelah yang satu ini. Bapak Ibu jemaah Mekatur dan sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ada dua ayat yang menyempurnakan pembahasan tentang mereka yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang akan kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ayat 124 dan ayat 125. Siapa yang melakukan amal soleh, apakah ia laki-laki atau ia perempuan, melakukannya dengan penuh keimanan, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Karena tidak mungkin ada yang tidak dibalas oleh Allah. Sekecil apapun, dzarrah yang paling kecil sekalipun, ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang kedua, orang yang senantiasa berusaha melakukan kebaikan di dalam agama, berserah sepenuhnya kepada Allah, tidak sedikit pun melakukan kemusyrikan. Mereka adalah termasuk orang-orang yang ihsan, selalu melakukan kebaikan atas nama Allah. Kebaikan karena Allah, kebaikan yang sempurna di mata Allah, dan mereka mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim yang memang lurus.
Nabi Ibrahim dikatakan sebagai bapaknya tauhid. Semua nabi bergaris keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya beliau juga disebut sebagai bapaknya para nabi. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bergaris keturunan dari Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Maka siapapun yang mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi Ibrahim di masa dahulu, maka ia sama dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena Allah tetapkan Nabi kita Nabi Muhammad Nabi terakhir, maka seluruh manusia hanya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah sudah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, yang paling dikasihi oleh Allah, yang paling disayangi oleh Allah, yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar yang tidak ada duanya untuk Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, untuk Nabi Musa sebagai Kalimullah, untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karenanya kenapa di ayat 125 Allah ingatkan mereka yang sungguh-sungguh mengamalkan agama, mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Karena Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya, kekasihnya, yang amat sangat disayang, yang amat sangat dicintai, yang amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dua penguat dari ayat 122, bagaimana kita yang berusaha meningkatkan iman dan takwa kita, menambah koleksi amal soleh kita dengan jaminan di mana kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surga, sekaligus mereka yang dahulu beriman, menjalankan agama Nabi Ibrahim, tuntunan Nabi Ibrahim, mengikuti seluruh apa yang pernah dijalankan oleh Nabi Ibrahim di masanya, sama dengan mereka yang mengikuti tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim bapaknya tauhid, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, semakin disayang oleh Allah, semakin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah intisari dari surat An-Nisa 124 dan 125, melengkapi mereka yang mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan di dalam surga Allah. Insya Allah program Tadabbur Kalam akan senantiasa hadir untuk menyapa seluruh jamaah dan juga sahabat Mekatur. Ikuti terus melalui media sosial yang ada di Mekatur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah di Masjidil Haram dilaksanain 2 kali dalam satu waktu. Kok bisa? Ya, sahabat Mekatur yang dirahmati Allah. Jadi, setelah kita melaksanakan sholat fardu yang subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isya, itu pasti akan dilanjutkan dengan sholat berjamaah selanjutnya. Apa itu? Yaitu sholat jenazah. Jadi teman-teman kalau melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, setelah sholat fardu pasti ada sholat tambahan, yaitu sholat jenazah. Biasanya diadakannya rutin setiap setelah sholat fardu, dan jarang sekali tidak ada sholat jenazah tersebut. Karena apa? Karena orang-orang lokal yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mereka ingin sekali ketika sudah meninggal, para keluarganya ingin jenazah dari keluarganya disolatkan di Masjid Nabawi dan didoakan oleh seluruh jamaah umroh atau yang melaksanakan umroh pada saat itu. Bahkan orang-orang yang dari luar negeri pun yang ternyata meninggal di Masjidil Haram pasti akan dibawa ke area masjid untuk disolatkan di masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga manfaat. Barakallahu fiik.